saya Raisa. Alif Fikri. Ya itu dia amat saya sesalkan ya. Saya sudah menegur dia baik-baik dari awal. Terus banyak sekali yang waktu yang sudah dia sia-siakan. Ya harus ini. Ya bang, bisa cerita. Ya, dulu bisa cerita. Tanya udah belum. Tanya udah belum. Diam semua. Udah belum. Pagi nih. Baru datang aja. Dari pagi bang. Apa? Bang, agenda hari ini nih, Kapolda Kapolda bang. Hari ini agendanya yang pertama Ica diperiksa klarifikasi atas laporan polisi yang dibuat kemarin minggu lalu, tepatnya minggu lalu, kaitan laporan pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media YouTube di akun Denis Syarista terkait omongan Ica dituduh menggunakan narkoba. Salah satunya itu. Tapi ini terkait sama mantan suaminya ya bang? Ya, salah satunya itu. Yang dilaporkan. Terlapornya dalam penyelidikan. Nanti penyelidiklah yang menentukan siapa-siapa aja terlapor di situ. Yang jelas kita laporkan adalah dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan atau fitnah melalui media sosial akun YouTube. Pemilik akun YouTube-nya bisa terlibat juga nggak bang? Saya tidak bisa menyampaikan apapun, nanti penyidik yang menentukan apakah pemilik akun. Tapi yang jelas yang di sini yang dicemarkan nama baiknya klien saya Marisa Ica, yang disebutkan, yang disampaikan oleh mantan suaminya. Ini awal ya? Ini awal, karena kan baru buat laporan polisi, baru klarifikasi pertama. Ada berapa pertanyaan, Kak Ica? Tadi di dalam. Kak Ica boleh buka kacamata? Lagi bengkak matanya. Ada masker, boleh kan kita buka masker? Sekitar 20 pertanyaan. 20 pertanyaan. Seputar apa aja mungkin? Ya biasa, salah satunya tentang akun yang ditanyakan itu. Siapa pemilik akun, ya kita sampaikan akunnya apa, judulnya, menit keberapa, jelaskin semua di situ. Kak Ica, tapi kemarin saya ngikut mantan suaminya, dia ngelaporin balik Kak Ica dan dia bilang juga memang salah satunya tadi katanya pernah makan barang haram bareng-bareng sama Kak Ica. Gimana? Ya itu nggak benar semua. Nanti Itu kita tidak. lihat aja dari hasil, kan dengan aksi kami saling lapor, dari pihak kepolisian yang bisa menilai mana yang benar, mana yang salah. Saya nggak mau terlalu banyak bicara. Intinya di sini saya yang amat sangat dirugikan karena saya tidak ada masalah dengan orang tersebut. Dia datang lagi di kehidupan saya dan mencemarkan nama baik saya gitu. Begitu saya diamkan kok semakin banyak pencemarannya gitu. Mbak Ica, maaf mungkin ada permasalahan yang dulu belum kelar. Dilaporin balik gimana Kak Ica? Kak Ica sendiri? Nggak ada masalah, nggak ada masalah. Orang mau melaporkan balik silakan. Itu kan hak seseorang untuk membuat laporan polisi. Mbak Ica, mungkin ada masalah yang belum kelar dulunya? Ya seharusnya kalau dia punya masalah yang belum kelar sama saya, kalau dia bilang saya ada dugaan penggelapan harta gono gini, seharusnya kan saya bilang ke pengadilan. Kenapa ke wartawan terus? Kenapa kok menyerang dan memfitnah saya yang enggak itu sudah agak aneh ya. Sampai Orang ini kan dari anta beranta atau muncul, iya. ya kan? Kalau enggak karena ya maksudnya mohon maaf banget kalau enggak karena Pansos lah, udah langsung aja pada intinya. Mbak Ica, Kalau bukan pansos apa lagi sih? Kak Ica, tapi sebenarnya Iya. gimana masalah gono gini ini seperti apa mungkin? Gini, makanya gini. Kan dia menyebutkan gonogini, apalah segala macam. Ya kalau misalnya memang ada, silakan ke pengadilan. Kalau memang ada, nggak usah ngomong-ngomong. Ngapain ngomong-ngomong bicara kemana-mana? Ya kan?
Sampai akhirnya ngomongin yang lain-lain mengenai narkoba lah, inilah, ustadz lah, segala macam. Nah semuanya itu kita bikin laporan polisi. Jadi semua ada saluran hukumnya. Kalau dia mau melapor balik silakan. Kita sudah buat laporan polisi. Nanti kita lihat siapa yang jadi tersangka. Oke? Sebelumnya ada komunikasi nggak dari pihak suami, sering nelfon apa Enggak. menanyakan segala sesuatu? Dia memang sempat menanyakan ke saya perihal rumah. Saya udah jawab baik-baik bahwa saya merasa rumah itu seperti yang saya ceritakan, saya tidak pernah mengada-ngada dengan apa yang saya sudah katakan. Saya merasa tanah itu saya beli pada saat memang masih pernikahan, tapi saya beli dengan uang saya yang memang dia bilang dia memberikan saya hadiah mobil, tapi saya merasa hadiah mobil itu sebagai pengganti mobil yang dia hancurkan. Mobil saya dihancurkan sebelum saya menikah ya, dihancurkan sama dia, terus dia gantikan mobil saya. Karena mobilnya sering dihancur-hancurin, akhirnya saya jual, saya belilah tanah yang lagi murah. Pada saat cerai, ya saya cuma punya tanah itu. Akhirnya saya bangun, saya nggak punya rumah, saya bangun itu dan saya bilang kalau memang mau perlu bukti, kontraktornya semua masih ada, bisa juga ditanyain. Dan dia waktu itu tanyakan ke saya, itu gimana perihal rumah itu gitu. Kalau hak dia, pasti saya akan berikan. Kalau memang masih merasa itu ada hak kamu, silakan aja diajukan. Mungkin kenapa sekarang kok dia nggak ajukan juga ke pengadilan, akhirnya dia sempat WhatsApp saya, mengancam saya dengan bukti chat orang yang menduga saya katanya istri kelima. Nah akhirnya dengan bukti chat itu dia kirimkan ke saya, terus dia bilang kalau ini saya viralin gimana? Dia udah mengancam saya, terus saya bilang silakan aja. Nah akhirnya dia datanglah ke publik dengan memfitnah yang lebih kejam gitu. Karena keinginannya tidak saya penuhi, bukan saya tidak penuhi, tapi saya merasa kalau memang kamu punya hak, silakan ajukan ke pengadilan. Apabila punya itu hak kamu dapat hak kamu menang. Insya Allah saya kasih toh juga. Itu juga rumah bukan rumah besar kok gitu. Oke? Pasalnya ada 3 pasal. KUHP dan Undang-Undang ITE. Apa aja tuh Pak? 310, 311, 27 ayat 3. Ancamannya? Ancamannya 4 tahun, 4 tahun. 4 tahun, 4 tahun. Oh, ya. Jadi 8 tahun. Ya. Untuk terkait laporan kemarin dari mantan suaminya, Kaisa sendiri udah Belum ada. ada panggilan. Kalau nanti ada undangan atau panggilan kita siap hadir. Saya sendiri siap menghadapi semuanya. Insya Allah. Oke? Medina Zen di mana Medina Zen? Nah, ya. Gue tangkepin dikit ya Medina Zen ya biar diangkat ya. Tadi juga kita ke lantai 4, ke gedung Resmob. Halo Bang. Weh, polisi ini. Ayo. Masuk. Tadi saya juga ke lantai 4 menanyakan kepada penyidik yang menangani perkara laporan Marisa Ica. Karena kan tahapnya sudah P21 dan harusnya bisa dilimpahkan ke kejaksaan. Yang mana Medina Zen kemarin alasannya sakit. Dan sekarang sudah kita kirimkan kembali panggilan kedua untuk bisa dihadapkan ke kejaksaan. Sampai saat ini batang hidungnya tidak muncul, menghilang di telan bumi, hanya muncul pengacaranya saja. Ya saya berharap dengan surat panggilan ini dan teman-teman media meliput ini semua bisa Medina Zen hadir untuk bisa memenuhi panggilan penyidik, untuk bisa dilimpahkan ke kejaksaan, untuk bisa disidangkan di pengadilan. Bang, informasikan dari pengacaranya masih sakit. Iya, sakit. Surat sakitnya mana? Surat sakitnya mana? Sakit di mana? Apakah di rumah sakit atau tidak di mana? Karena tahu saya terakhir yang saya dengar dari teman-teman media sudah keluar rumah sakit. Iya, memang dirawat di rumah, Bang. Ya, makanya. Ya itu nanti kan polisi juga punya dokter yang bisa mengecek, double check, mengcross check kebenaran sakitnya dia ini. Jadi jangan bersembunyi dengan penyakitnya itu. Ya. Terbang.
Kalau Kak Ica sendiri gimana Kak Ica tanggapannya terkait Marisa, Terkait Medina Zen, saya sudah serahkan semua ke Bang Ramzi dan saya berharap Medina apa ya Bang? Ya bisa mempertanggungjawabkan lah. Ya, dengan apa yang pada saat dulu kan sama ya kasusnya sebenarnya sama-sama saling lapor, sama-sama merasa dicemarkan nama baiknya, dan akhirnya dari pihak kepolisian bisa menilai mana yang layak dan pantas dan memang wajib untuk diproses, dan akhirnya kita sama-sama saling membenarkan diri, sama-sama saling merasa dirinya benar. Saya merasa diri saya benar, saya merasa Medina merasa dirinya benar. Dan harusnya kita sama-sama bisa saling lapor. Pada saat kita kalah harusnya saya berharap dia menghormati hukum gitu. Dan karena perihal permasalahan ini sudah sampai kemana-mana, saya berharap juga teman-teman media atau masyarakat yang mengetahui bisa ikut turut membantu, karena di sini perihal permasalahan saya sama Medina kan tidak terkait dengan saya saja gitu, terkait dengan banyaknya orang yang mengeluh kesah kepada saya bahwa duitnya miliaran gitu di Medina yang sampai saat ini dia tidak bertanggung jawab gitu. Bahkan menurut saya etika untuk tanggung jawabnya pun kurang. Oke, cukup ya. Bang, Thank you. kalau abang sakitnya mengadakannya nggak sih? Aduh, harus nanti aja. Kaica, satu lagi dong Kaica. Siapa? Haji Faisal atau Kaica? Oke, Kak Ica, status PSK buat Tiara Marlin gimana TN? Ya itu dia amat saya sesalkan ya. Saya sudah menegur dia baik-baik dari awal. Terus banyak sekali yang waktu yang sudah dia sia-siakan, tapi dia terus gitu. Sama hal yang seperti ada beberapa orang yang saya sudah kasih waktu untuk memperbaiki, tapi dia terus menyerang kita, nggak tahu siapa di belakangnya. Tapi banyak yang cerita ke saya ada orang di belakangnya, sehingga pada saat sudah disupport sampai ke titik sudah jadi tersangka, orangnya cabut gitu. Saya berharap tidak ada lagi orang yang seperti itu kan gitu, dipakai untuk menyerang setelah sudah masuk jadi tersangka. Setelah itu orang yang membackup, orang yang membantu, orang yang mengiming-imingi pergi begitu saja. Jadi saya berharap tidak akan ada lagi Tiara Marlin lainnya. Oke? Tapi sempat minta permohonan maaf gitu kan, tapi dari tanggapan Pak Haji sendiri kayaknya tidak menerima. It's too late. Kan kita sudah memberi waktu cukup panjang untuk secara berkekeluargaan. Saya pun sudah menghubungi pribadi gitu kan. Tapi kok dia makin menjadi-jadi, bahkan orang yang berbuat baik dengan bahasa kebun binatang dia itu yang ada, kan saya bilang, ada orang yang pantas dan layak dimaafkan, ada yang pantas dan layak untuk diberikan pelajaran gitu. Jadi memaafkan itu hati pasti semua memaafkan, Pak Faisal, Bu Dewi, semua kita hati memaafkan, tapi kan adanya hukum ini membuat atau contoh panutan buat orang-orang yang tidak bisa sembarangan untuk menganggap hukum jadi sepele gitu. Oke? Terima kasih. Minta saran nggak Pak Aica? Pak Haji minta saran nggak soal si Hari Kita Damai? Minta saran nggak Pak Haji? Minta sih, cuma udah. Gimana Kaica? Bilang apa Kaica? Aku ditungguin mau ke narkoba dulu. Pak Haji minta saran apa? Minta sarannya gimana menurut Ica gitu. Ya seperti yang tadi saya katakan ke Mas semua. Saya